Bertemu lagi di part yang keempat ya. Di part ini kita akan membahas 3 tools. Yang pertama tools artistic media dan kawan-kawannya, yang kedua tool tag, dan yang ketiga tool parallel dimension dan kawan-kawannya ya. Oke, kita lanjut saja, kita praktekkan. Kita bisa melihat di dalam video, kita praktekkan dengan yang pertama adalah artistic media. Kita hapus terlebih dahulu project sebelumnya, kita hapus topinya ini. Oke, selanjutnya kita pilih artistic media. Oke, kita tarik garis-garis lengkor seperti itu ya. Kita buat lagi artistic media. Kita juga bisa memilih dari style-style yang ada di daftar. Di sini sangat banyak sekali. Nah, itu seputar artistic media ya. Selanjutnya kita ke tool left track, tool left sketch. Oke, kita tarik garis lagi, rengkol-rengkol. Kita rengkol-rengkolkan lagi. Kita coret-coret kembali. Ini sangat cocok sekali bila kita akan membuat tanda tangan ya. Selanjutnya kita bisa ke tool smart drawing. Smart drawing ini sebenarnya kita bisa membuat segitiga, tapi kita menggunakan freehand, maka objek itu akan tergambar secara sempurna. Seperti ini ya, kotak ini akan sempurna. Kita bikin lagi segitiga, nah otomatis akan sempurna. Otomatis akan sempurna ya pembuatan objek daripada smart drawing ini ya. Untuk membuat kotak atau membuat persegi panjang atau membuat segitiga, itu bisa menggunakan smart drawing. Oke, kita hapus semuanya. Kita beralih ke teks ya. Kita beralih ke tag. Teks ya, kita klik, kita ketikkan di sini teks tes. Nah, di sini juga kita bisa mengatur daripada tulisan tes ini. Size-nya mau dikasih 100 atau berapapun terserah kita. Dan di sini ada fontnya juga. Kita bisa mengatur. Di sini juga ada mau center atau left. Ini ada aturannya semuanya ya. Garis bawah, underline. Terus kita juga bisa kasih warna, kasih warna kuning atau biru. Nah, itu tergantung kitanya ya. Selanjutnya kita beralih ke tool tabel. Nah, kita seret tool tabel. Kita juga bisa mengatur kolom dan row-nya. Kita atur kolomnya menjadi 5 dan row-nya 6. Oke, kita juga bisa menambahkan teks yang ada di dalam tabel tersebut. Kita kasih tulisan tes. Kita kasih tulisan lagi tes. Nah, ini seputar tool tabel ya. Kita bisa membuat objek tabel menggunakan tool yang ada di CorelDRAW ini. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita pindah ke parallel dimension. Oke, sebelum kita mempraktekkan parallel dimension ini, terlebih dahulu kita harus membuat objek gambar terlebih dahulu menggunakan shape tool atau menggunakan yang lain sebagainya. Pokoknya itu adalah gambar dasar yang disediakan oleh CorelDRAW. Di sini kita membuat objek gambar menggunakan pen tool ya tadi ya, menggunakan pen tool, dan di sini kita atur curve-nya menggunakan tool shape. Kita atur lengkung-lengkung seperti ini. Misalkan kita ini akan membuat objek lengkung seperti ini. Dari objek lengkung ini kita bisa menambahkan parallel dimension untuk mengetahui panjang dari objek, tinggi dari objek, maupun garis lengkung yang ada pada objek gambar kita. Oke, selanjutnya ini gambar objek yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan mempraktekkan daripada tools parallel dimension. Oke, sebelum kita kasih point line terlebih dahulu di sini. Ini hanya contoh saja ya.
hanya contoh saja ini. Oke, selanjutnya kita praktekkan, kita pilih parallel dimension untuk mengetahui lebar daripada objek ini. Oke, kita sudah mengetahui ya, ini panjangnya 129,91 mm. Nah, ini menggunakan parallel dimension. Kita bisa mengetahui ukuran daripada suatu objek yang ada di gambar CorelDRAW ini. Apabila kita resize atau mengubah dari ukuran objek, maka parallel dimension ini akan mengikuti ukuran objek yang terbaru. Oke, selanjutnya kita beralih ke tool horizontal or vertical dimension. Nah, kita lihat di gambar contohnya seperti itu. Horizontal ya. Kita juga bisa mengatur teks yang ada di sini. Oke, kita atur menjadi 7. Nah, nanti otomatis tulisan itu akan berubah menjadi kecil. Selanjutnya kita bisa menggunakan tool angular dimension. Angular dimension ini digunakan untuk mengetahui ukuran daripada garis lengkung yang ada di siku ya, yang ada di siku. Seumpama kita ingin mengukur siku daripada objek yang ada di gambar ini, kita bisa menggunakan angular dimension. Oke, kita ukur di sini ya, di pojok titik ini kita geret ke atas, dan hasilnya kita bisa lihat di layar. Oke, di situ ada 90,07 ya derajat. Kita atur size-nya menjadi kecil. Nah, ini seputar angular dimension ya, udah bisa dilihat di layar perbedaannya ya. Oke, sekarang kita beralih ke tool segment dimension. Segment dimension ini digunakan untuk mengukur dari semua objek yang terseleksi. Kalau kita ingin menggunakan segment dimension, kita harus menyeleksi beberapa objek yang akan kita ketahui ukurannya. Oke, kita praktekkan di sini. Seleksi dan hasilnya akan kelihatan ya. Ini ukurannya berapa sesuai yang diseleksi. Kita praktekkan kembali. Oke. Nah, ini menggunakan segment dimension. Oke, selanjutnya kita beralih ke tool point callout. Point callout ya, kita pilih point callout. Kemudian kita akan memberikan sebuah keterangan di sebuah objek. Kita bisa menggunakan tool point callout ya, seperti garis-garis panah gitu. Ini menandakan bagian apa, ini menandakan bagian apa. Cocoknya kita menggunakan point callout. Nah, seperti di gambar, kita praktekkan kembali. Kita tarik garis callout dan kita bisa menuliskan teks di sini ya. Ini contohnya teks 2. Kita bisa menambahkan teks-teks penting yang ada keterangannya ya, yang bisa lebih dimengerti oleh si pembaca gambar. Oke, sampai di sini di part yang keempat ini kita hanya membahas beberapa tool ya, yang di sini memang kategorinya menjadi 3. Kategorinya adalah 3. Yang pertama itu artistic media, yang kedua teks, dan yang ketiga itu parallel dimension ya. Oke, sampai di sini ya pertemuan yang keempat ini hanya membahas 3 tool: artistic media beserta kawannya, tool teks beserta kawannya, dan tool parallel dimension beserta kawan-kawannya juga. Oke, sekian, sampai bertemu lagi di part yang kelima ya. Semoga bermanfaat. Lanjut terus sampai selesai biar kita paham mengenai tool-tool yang ada di CorelDRAW.